Nah, yang itu tuh, yang di atas ya. Kalau yang berdua ini, yang ini sama ini udah aman ya, udah aman. Ada burung baru pun dia nggak stresan. Tapi kalau betina ini masih stresan. Jadi oke lo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita akan membahas kandang ini ya. Jadi awalnya kemarin kandang ini mau kita bongkar, mau kita luasin ke kandang aviari ya. Tapi dengan penuh pertimbangan dan banyak masukan ya, saya juga udah musyawarah sama orang tua, sama keluarga, adik-adik dan sebagainya. Itu nggak ada yang setuju kalau ini dibongkar ya, katanya ini udah sayang karena kandangnya udah jadi gitu kan, dan luas dan bisa juga ditempatin gitu ya. Nah sebenarnya kemarin masalahnya adalah kandang ini panas ya, dan sekarang kita akan lihat di dalamnya seperti apa ya. Ini adalah kemarin 3 kandang, sekarang saya jadikan 1 kandang ya. Kita lihat ya, masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini dia tuh. Jadi banyak pertimbangan ya dengan terhadap kandang ini. Nah ini kebetulan pejantan aviari kita tarik lagi, tapi dia nggak kita taruh di aviari tapi di sebelahnya ya. Nah ini calon betina-betina ya. Ini anakan dari Morega Batu kita juga ya. Jadi kita pakai hasil kebun sendiri ya. Nah, ini glodoknya udah saya siapkan di sini, di situ ya. Nah, jadi ini ada lagi betinanya, satu lagi betinanya bertiga. Jadi kenapa kandang ini jadi dipakai lagi ya? Yang pertama karena nggak ada yang setuju ya. Kemudian dan sebenarnya sayang juga udah jadi tapi dibongkar. Nah, untuk masalahnya kemarin adalah kandang ini panas ya, dan juga dimasukin oleh tikus ya. Jadi tikus itu gampang aja masuk sini nih. Nah ini contohnya, kabel-kabel udah digrogotin sama dia. Nah Anda bisa lihat ya. Ntar saya perdekat. Nih jadi grogotin tikus ini guys ya. Tuh. Oke, jadi sebenarnya untuk mengatasi tikus banyak ya, banyak cara. Di luar saya juga ngasih perangkap terus, dan yang paling penting adalah lampu ya. Jadi ini kalau udah sore lampunya kita hidupkan ya, supaya apa? Supaya si murai batu itu bisa beraktivitas juga di malam hari ya. Bukan maksudnya disuruh beraktivitas sebenarnya, tapi kalau ada pergerakan tikus ataupun ada hal yang membahayakan ya, si murai batu itu bisa berlari ya, bukan berlari, terbang ataupun menjauh dari pemangsa ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kandang ini udah kita besarkan seperti ini, dan tenggerannya jauh ya, dari ujung sini ke sini. Itu memang sengaja supaya murai batu ini terbang dengan bebas, supaya mengurangi tingkat kegemukan juga ya. Makanya itu kita kasih tenggerannya jauh. Ini sebenarnya udah masuk proses penjodohan kemarin ya. Mungkin Anda lihat yang saya mandi-mandikan itu, tapi dengan yang ini ya. Sekarang saya tambah dengan yang ini ya. Nah ini udah saya biasakan gonta-ganti temennya ya, masuk burung baru ya. Dan mereka ini nggak stresan gitu, yang senangnya saya. Maaf ya kalau kandangnya nggak rapi. Dan juga di sini saya kasih peredam panas beberapa titik ya. Ya tepatnya kayaknya di sini aja ya. Nah ini yang tempat paling panasnya, dan ini di atas juga, karena di atas ini seng putih seperti ini ya. Jadi sinar yang masuk itu kita kurangin karena kemarin terlalu terang ya, makanya saya kasih peredam seperti ini. Ini kardus, di atasnya dicampur lagi dengan triplek bekas ya. Jadi hawa panasnya itu juga terhambat. Bukan hawanya aja sebenarnya, tapi cahaya yang masuk itu juga terhambat karena adanya ini ya. Itu yang paling penting, kandangnya. Makanya
kemarin udah saya coba-coba masuk sini ya, nggak begitu panas-panas banget dia, kayak nggak kayak kemarin. Kayaknya masih bisa lah ya, si murai batu ini nyaman di kandang ini ya. Dan juga nanti kita akan siapkan baskom. Kalau misalkan si murai batu merasa panas, dia bisa berdiri di dekat sekitaran baskom supaya suhunya stabil kembali gitu ya. Nah, ini mungkin Anda lihat dari tadi apa ini? Ini adalah kotak jangkrik ya. Nah, jadi antisipasi karena ini murainya ada 3 dan kotak jangkrik ini nggak kepake di luar, akhirnya ya udah saya masukkan ke sini ya. Dan nantinya kita bisa meletakkan jangkrik ke dalam sini ya, supaya yang pertama kita tidak repot-repot, dan yang kedua jangkrik nggak kekurangan ya. Karena untuk 4 ekor murai batu di dalam ini, konsumsi makanannya pasti lebih besar ya. Untuk mengurangi yang namanya KDRT ataupun berantem antar dia ya, maksudnya yang betina antar betina, itu kita bebaskan makanan di sini ya, supaya dia tidak ada masalah pada makanan. Jadi kalaupun berantem ya mungkin hal-hal lain gitu ya, berebut tempat bertelur. Nah, kemudian ini tempat bertelurnya juga Anda bisa perhatikan di sini. Ini jauh dari, ini saya pakai lensa cembung ya. Ini jauh dari tempat naiknya tikus ya. Tikus itu biasanya di pojok-pojokan seperti ini. Kemudian di kayu ya. Kemudian dari atas bisa aja. Ini udah saya agak jauhin sedikit. Jadi otomatis ini posisinya di tengah, sehingga tikus itu agak kesulitan untuk kesini ya. Kalau dia nggak ada keperluan mungkin nggak mau dia kesini. Tapi kalau kita sengaja letakkan di dekat kayu seperti itu, si tikus pasti akan memeriksa sesekali ya. Tapi kalau dia udah seperti ini, dia biasanya tikus itu nggak cari telur ya. Itu kalau nggak ada incaran lain dia baru cari telur. Tapi kalau misalkan incaran lainnya ada ya, dia nggak perlu ya. Dia yang diincar itu adalah fur ya, fur seperti ini. Nah, makanya yang memancing tikus itu masuk adalah fur sebenarnya guys ya. Nah, itu nih Anda lihat sendiri ya, nih glodoknya ya. Ya mungkin masih bisa kejangkau sebenarnya kalau dipaksa-paksa, tapi kayaknya agak kesulitan dia kalau ngejangkau glodok yang agak di tengah seperti ini ya. Kesulitan lah, nggak gampang itu glodoknya kita taruh ini. Satu lagi, 1 glodok kotak, 2 glodok bulat, 3, 4 ya. 2 glodok bulat, 2 glodok kotak ya. Ini tuh, ini dia belum berkenalan kalau yang sama yang satunya ini, karena betina ini baru. Tapi kalau yang ini sama yang satu lagi anak Borneo itu akur ya. Ini pejantannya belum selesai ganti bulunya ya, masih ada yang rontok karena bulu sayapnya belum rontok kemarin. Ini udah sibuk ya, gacor lawan yang di luar tuh. Jadi kandangnya seperti ini nih guys ya. Jadi masih kita lakukan uji coba lagi ya. Dan kita cari plus minusnya apa di sini. Intinya Anda ikuti terus perkembangannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kobe TV supaya tahu perkembangan tangkaran murai batu yang ada di kandang aviari ataupun di kandang tangkaran ya. Nah, dan juga kita pastinya selalu memberi informasi ataupun hal-hal yang mungkin banyak teman-teman tanyakan tentang proses penjodohan ya, pemanenan anakan, perawatan dan sebagainya. Itu selalu kita buatkan videonya gitu ya. Oke, jadi untuk kandangnya sementara ini kita atasin masalah-masalah yang ada di kandang ini. Seperti yang kemarin, pertama adalah suhu yang panas udah agak berkurang ya, walaupun nggak 100% tapi udah berkurang. Kemudian yang kedua, adanya tikus yang masuk ke sini, udah kita kasih lampu ya.
Lampu fungsinya untuk penerangan pada saat malam supaya si murai batu bisa menghindar jika ada gangguan tikus ya. Kemudian yang ketiga, pakan ya. Karena pakan ini sangat mempengaruhi produksi murai batu ya. Ini udah kita siapkan kotak jangkriknya, cuman jangkriknya belum kita isi karena masih baru ya. Kita tunggu dulu proses pejantan sudah mulai nanti dorong ekor ya. Kalau dia udah mulai stabil juga birahinya, barulah nanti kita lepaskan ke dalam kandang ini ya, supaya bisa berproduksi dengan nyaman. Dan juga di sini betinanya masih betina pastol semua, betina bocah-bocah, dan kondisinya juga belum birahi-birahi banget, tapi udah bisa untuk disatukan lah ya, nggak stresan. Cuman yang satunya ini tipenya stresan karena dulu pernah ada masalah pada saat penjodohan. Nah itu tuh betina yang itu tuh, yang di atas ya. Kalau yang berdua ini, yang ini sama ini nih udah aman ya, udah aman. Ada burung baru pun dia nggak stresan. Tapi kalau betina ini masih stresan. Jadi kita tunggu aja masanya ya. Itu faktor dari ini ya, stres karena masa lalunya ya. Udah berapa kali dijodohkan, karena dijodohkan di masa yang muda, yang belum saatnya dijodohkan udah dijodohkan, akhirnya ya seperti itu ya. Padahal ini yang paling tua ya diantara bocil ini. Ini udah kelihatannya udah dewasa, tapi padahal ini baru aja dorong ekor ya. Yang ini udah pastol, mereka ini masih trotol ya. Jadi seperti itu, kelihatan ya dia masih stres. Nah itu tuh yang sebenarnya harus diantisipasi. Betina seperti ini jangan cepat-cepat kita jodohkan ataupun disatukan ya. Sekarang biarkan dulu, biarkan dia nyaman di tempatnya. Setelah nanti nyaman, barulah kita lakukan proses pelepasan si pejantan ya. Tuh. Nah pejantannya ini sebenarnya nggak begitu ganas, tapi yang nggak tahu kalau misalkan lihat tingkah betina seperti itu, bisa saja nanti dia ngebantai ataupun ngebunuh si betina ini ya. Yang pastinya kita selalu pantau. Oke, jadi cukup sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.